Orang Tua Nusantara. Hari ini kita akan kembali membahas salah satu indikator masalah perilaku dan emosional. Untuk penonton atau subscriber baru, perkenalkan saya Maike Teja Saputra, seorang psikolog klinis. Di seri ini, saya akan berbagi informasi seputar cara mendeteksi dini masalah perilaku dan emosional pada anak. Seperti halnya episode lainnya, di episode hari ini saya juga akan membahas satu indikator dari masalah perilaku dan emosional yang dapat mulai diamati saat anak berusia sekitar 36 hingga 72 bulan atau 3 hingga 6 tahun. Perlu dipahami juga bahwa ketika anak menunjukkan satu indikator yang saya jelaskan di setiap videonya, bukan berarti anak tersebut pasti mengalami masalah perilaku dan emosional. Untuk mengetahuinya dengan pasti, orang tua tetap perlu mengkonsultasikannya dengan para ahli. Pembahasan ini bertujuan agar orang tua atau orang dewasa di sekitar anak dapat mengenali perilaku-perilaku yang perlu diamati lebih jauh lagi dan berpotensi mengganggu berbagai aspek dalam kehidupan anak, hingga dapat mencari cara membantu anak mengatasinya dengan lebih baik jika dibutuhkan. Salah satu perilaku yang menjadi indikator adanya masalah perilaku dan emosional adalah anak seringkali menempel atau selalu meminta ditemani, mudah cemas, dan tidak percaya diri. Wajarnya, kecemasan saat berpisah dari orang tua atau pengasuh mencapai puncaknya pada usia sekitar 18 bulan. Semakin besar anak, seharusnya ia sudah dapat melakukan banyak hal tanpa pendampingan. Kecemasan biasanya akan muncul hanya di awal-awal saja, misalnya ketika awal masuk sekolah, mendatangi tempat bermain baru, dan beradaptasi di lingkungan baru lainnya yang belum dikenal oleh anak. Semakin besar anak, pada umumnya membutuhkan waktu yang semakin sedikit untuk beradaptasi. Namun, hal ini tidak terjadi pada beberapa anak dengan masalah perilaku dan emosional. Beberapa anak dengan masalah perilaku dan emosional cenderung selalu minta perlindungan atau minta ditemani pada berbagai situasi, terutama ketika berada dalam situasi baru atau ada orang yang baru dikenalnya. Mereka akan mengekspresikan kecemasan serta terlihat tidak percaya diri. Untuk mengetahui ada tidaknya kecenderungan ini, orang tua bisa mengajak anak ke tempat-tempat baru. Misalnya mengajak bertemu teman-teman yang juga memiliki anak. Mengajak anak ke tempat bermain baru di mana banyak anak lain bermain-main dengan bebas, bertemu dengan saudara sebaya, bermain dengan tetangga, dan situasi sejenisnya. Kemudian amati. Apakah anak bisa bermain bersama anak-anak lain dengan terpisah dari orang tua? Apakah anak bisa berinteraksi dengan anak lain dengan baik? Apakah dia bisa mengkomunikasikannya sendiri ketika ingin meminjam benda dari temannya, ingin bermain secara bergantian, atau ingin meminta sesuatu? Atau anak selalu butuh bantuan orang tua atau orang dewasa lain untuk mengkomunikasikan keinginannya kepada temannya? Apakah anak merasa orang tua harus selalu di tempat yang terlihat sekalipun ketika ia sedang bermain bersama teman yang sudah ia kenal? Hal-hal ini perlu diperhatikan dengan baik oleh orang tua. Jika dari pengamatan orang tua merasa anak cenderung tidak bisa lepas dari orang tuanya dan cenderung selalu masih butuh banyak bantuan untuk berinteraksi dengan orang di sekitarnya, serta kepercayaan dirinya tidak kunjung meningkat hingga lebih dari 6 bulan, sehingga hal ini mengganggu kehidupannya, maka
orang tua dapat mulai mempertimbangkan mengkonsultasikannya dengan psikolog, dokter anak, atau ahli medis yang ada di lingkungan papa dan mama. Karena jika dibiarkan, hal ini akan berpengaruh negatif pada perkembangan aspek sosialisasi dan kemandirian anak lebih jauh lagi. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Kita akan lanjutkan indikator berikutnya di video selanjutnya. Tonton terus channel ini dan sampai jumpa.